Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama saya Didin Hardian dengan NIM 1902199 di channel The Store Techno. Yang mana kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tugas di mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Cepi Triyatna MPD. Yang mana untuk video ataupun pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai kewirausahaan dalam mengelola satuan pendidikan. Nah, sebelum kita lanjut ke pengenalan lebih dalam, marilah kita mulai terlebih dahulu dengan mengenal apa itu arti kewirausahaan dalam secara kontekstual. Nah, secara umum kewirausahaan ini yaitu proses baru guna mencapai kesejahteraan, yang mana ini merupakan tentu saja jika dikaitkan dengan satuan pendidikan kesejahteraan untuk satuan pendidikan itu sendiri. Nah, adapun pengkajian lebih lanjut salah satunya diungkapkan oleh Saroni sebagai salah satu tokoh dari kewirausahaan. Bapak Saroni ini sendiri mengatakan bahwa kewirausahaan adalah program pendidikan yang menggarap aspek kewirausahaan sebagai bagian penting dalam pembekalan kompetensi peserta didik. Pendidikan kewirausahaan akan mendorong peserta didik agar mulai mengenali dan membuka usaha atau berwirausaha. Begitu lengkapnya. Nah, oleh karena itu dirasa pengertian kewirausahaan ini sendiri merupakan salah satu hal yang apik gitu ya, yang perlu untuk disampaikan kepada peserta didik guna membangun satuan pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pula tadi setelah kita membahas mengenai pengertian kewirausahaan, ada juga tujuan kewirausahaan itu sendiri. Nah, tujuan kewirausahaan ini sendiri ada beberapa begitu ya, 3 diantaranya akan saya sebutkan. Nah, diambil dari salah satu tokoh dari kewirausahaan itu sendiri di bidang pendidikan tentunya. Menurut Ibu Mulyani dan kawan-kawan, program kewirausahaan di sekolah bertujuan untuk yang pertama yaitu memperkuat pelaksanaan KTSP, karena dengan memperkuat pelaksanaan KTSP yang dulunya ini berlaku begitu ya sebelum adanya Kurnas ataupun Kurtilas yang kita kenal saat ini merupakan salah satu cara untuk memperkuat pelaksanaan KTSP, dan tentunya jika dikaitkan dengan kurikulum nasional saat ini ada kaitannya dengan melakukan kewirausahaan di bidang satuan pendidikan. Ini tentu dapat meningkatkan pula dari adanya kurikulum ataupun dari adanya kurikulum baru yaitu kurikulum nasional gitu ya, ataupun kurikulum 13. Yang kedua yaitu mengkaji standar isi dan standar kompetensi. Nah, dengan ini lulusan dan kurikulum mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah atas serta pendidikan non formal dalam rangka pemetaan ruang lingkup kompetensi lulusan yang terkait dengan pendidikan kewirausahaan, yang mana ini merupakan setiap satuan pendidikan ini memiliki ciri khas masing-masing untuk menyesuaikan standar kompetensi begitu ya, dan kurikulumnya seperti apa sih untuk kewirausahaan usaha ini sendiri. Sehingga dengan adanya hal tersebut tujuan dari pembentukan ataupun meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan ini akan tercapai oleh adanya kewirausahaan itu sendiri. Lalu kemudian yang terakhir yaitu ada merumuskan rancangan pendidikan, yang mana setiap satuan pendidikan memiliki rumusan-rumusan tersendiri guna menyiapkan baik itu satuan pendidik maupun peserta didik untuk turut serta mampu berwirausaha ketika ketika di masa depan nanti begitu, ataupun di masa sekarang untuk dapat bersaing dengan satuan pendidikan dan kemudian wirausaha lainnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membahas tujuan, kita akan membahas mengenai karakteristik kewirausahaan. Nah, ada beberapa hal diantaranya mengenai karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan begitu ya, diantaranya yaitu sikap berani menanggung resiko seperti itu. Nah, berani mengambil resiko ini adalah salah satu kunci dalam memulai usaha kawan-kawan sekalian, karena dengan komponen ini ataupun komponen mengambil resiko ini kita banyak sekali gitu ya item yang mengikutinya. Diantaranya kita harus berani rugi, berani untuk mengambil keputusan, berani menghadapi masalah, kemudian berani menahan diri untuk tidak menggunakan uang perusahaan untuk bersenang-senang, serta berani untuk bangkrut, bahkan hingga bangkrut seperti itu. Nah, ini tidak sebagian orang mampu melakukannya, sehingga diharapkan dengan adanya karakteristik ini seorang wirausahawan dapat menjalankan wirausahanya dengan baik,
baik dalam satuan pendidikan maupun satuan lainnya seperti itu, khususnya dalam pematerian kali ini yaitu mengenai dalam satuan pendidikan. Yang kedua yaitu seorang karakteristik ataupun seorang wirausahawan ini harus memiliki karakteristik percaya diri tentunya, karena ketika kita mampu untuk percaya diri, sikap ini yang akan membuat kita untuk mampu yakin terhadap diri sendiri, terhadap pencapaian apa yang ingin kita capai, keinginan apa yang ingin kita gapai, kemudian yang terakhir yaitu harapan untuk kedepannya itu seperti apa sih, karena pada dasarnya setiap kewirausahaan ini sendiri harus memiliki yang namanya keinginan ataupun cita-cita kedepannya akan seperti apa. Lalu kemudian yang ketiga itu harus bersikap mandiri, baik dalam hal satuan pendidikan pun seorang wirausahawan ini sendiri memang harus mampu untuk bergerak sendiri, yang mana maksud bergerak ini sendiri yaitu mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan hingga mengatur pemodelan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang baru itu seperti apa sih, mengelola sumber daya manusianya. Sehingga maksud mandiri di sini adalah mengelola sesuatu hal dengan berdasar pada pemikiran, dengan berlandaskan pada tadi tujuan ataupun keinginan yang ingin dicapai dalam wirausaha tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada berpengetahuan, berwawasan luas. Tentunya ini merupakan salah satu modal utama bagi seorang wirausahawan. Mengapa demikian? Karena dengan wawasan yang luas kita dapat mengetahui bagaimana prospek pasar untuk kedepannya, bagaimana kita harus mengelola apa yang kita butuhkan, apa yang para konsumen butuhkan, apa yang satuan pendidikan butuhkan begitu untuk meningkatkan mutu dalam segi kewirausahaan di dunia satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang terakhir tentunya adalah inovatif. Inovasi adalah salah satu hal yang paling penting di dalam dunia kewirausahaan. Mengapa demikian? Karena pada inovasi ini terdapat yang namanya salah satu gagasan gitu ya, yang mana tidak dimiliki oleh setiap orang. Jadi keunikan ini sendiri merupakan salah satu modal untuk dapat meningkatkan taraf ataupun meningkatkan mutu dari karakteristik kewirausahaan khususnya di satuan pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian ada pula strategi kewirausahaan. Saya akan membahas di tingkat sekolah dasar menurut salah satu tokoh yaitu Lupiyowadi dan Wojcik, yang mana ini merupakan ada beberapa hal gitu ya, 4 diantaranya. Salah satunya yaitu mengenai pengembangan visi, yang mana pengembangan visi ini sendiri diharuskan karena visi ini memiliki tujuan tersendiri di dalamnya begitu ya. Jadi setiap institusi dalam satuan pendidikan ini harus memiliki visi dalam bidang kewirausahaannya. Nah, dalam hal ini seorang wirausahawan harus mampu mengembangkan visinya seperti apa sih ke depannya begitu ya, harus mengikuti zaman dan teknologi yang ada. Kemudian yang kedua yaitu ada dorongan dari berbagai pihak begitu ya, baik dari satuan pendidikan lainnya ataupun dari internal satuan pendidikan itu sendiri, yang menjadikan kewirausahaan ini sendiri memiliki strategi-strategi khusus yang berdasar pada dorongan begitu ya. Kemudian mengenai inovasi yang sebelumnya memang sudah dijelaskan, dan dalam inovasi strategi kali ini strategi harus senantiasa berinovasi begitu ya. Inovasinya itu harus yang memang berbeda tapi sekaligus menjawab solusi ataupun menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam dorongan sebelumnya begitu ya. Kemudian yang terakhir ada penstrukturan iklim perusahaan, yang mana setelah inovasi ini dibuatlah regulasi apakah akan seperti apa gitu ya, memanajemen ataupun mengatur kewirausahaan ini sendiri begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis aktivitas dasar bagi sekolah gitu ya untuk di satuan pendidikan ini sendiri. Nah, yang pertama yaitu tentunya produksi. Setiap hal kita itu harus yang namanya berwirausaha tentunya kita harus menghasilkan begitu ya, baik dalam bentuk peserta didik yang memiliki skill yang kompeten ataupun kompetensi yang luar biasa dapat teruji begitu ya, ataupun beberapa output lainnya begitu dari satuan pendidikan itu sendiri, yang mana selanjutnya dalam ilmu kewirausahaan ini sendiri ada yang namanya distribusi, yang mana ini dijalurkan begitu ya seperti apa sih ke depannya agar mampu mewujudkan visi tadi yang sebelumnya telah dibahas. Dan kemudian yang ketiga yaitu konsumsi secara
bahasa kewirausahaannya seperti itu ya, yang mana ini konsumsi merupakan salah satu output dari apa yang telah diproduksi oleh kewirausahaan di satuan pendidikan itu sendiri, yang mana ini merupakan salah satu jawaban dari satuan pendidikan untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sebelumnya ada begitu ya. Nah, kemudian ada juga keterampilan membangun usaha institusi sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan ini sendiri, karena pada dasarnya keterampilan membangun usaha institusi sekolah ini memiliki pengertian secara umum begitu ya, yaitu merupakan cara mengelola sekolah dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada, yang mana ini merupakan salah satu hal penting tentunya dalam keterampilan membangun usaha khususnya di institusi begitu ya. Nah, salah satu ataupun 4 diantaranya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pembenahan kurikulum. Tentunya dengan pembedahan kurikulum ini sendiri, karena kurikulum bisa dikatakan sebuah resep, kita harus memahami begitu apakah yang dibutuhkan, kemudian apakah yang menjadi urgensi saat ini, dan apakah yang akan menjadi kira-kira solusi terbaik dari sesuatu hal yang belum dirasa sempurna dalam kurikulum. Kemudian itu yang kedua, ada peningkatan peran sekolah, sehingga sekolah ini mampu mempersiapkan entrepreneur begitu ya, peserta didik disiapkan untuk mampu bertarung ataupun memiliki inovasi ke depannya di wirausaha nanti. Yang ketiga yaitu ada pembenahan dalam pengorganisasian proses belajar, yang mana ketika dalam proses belajar mengajar ini sendiri terdapat beberapa hal yang dimasukkan yang sebelumnya sebetulnya ini berkaitan erat dengan adanya pembenahan kurikulum itu sendiri. Yang keempat tentunya selain dari pembenahan kurikulum untuk peserta didik, pembenahan pada diri guru juga itu harus diutamakan begitu ya, karena ketika ibaratkan kalau kita saat ini guru itu seseorang yang digugu dan ditiru, guru merupakan salah satu objek yang dapat ditiru, sehingga ketika guru merupakan salah satu yang dikira oleh murid merupakan sebuah yang luar biasa, maka tidak aneh untuk muridnya dapat melebihi ataupun justru meneladani gurunya seperti itu. Yang kemudian ini merupakan akan menjadi aspek yang positif ke depannya begitu dalam keterampilan membangun usaha di institusi sekolah. Nah, kemudian tidak kalah harus mumpuninya selain dari guru itu tadi, seorang kepala sekolah juga dalam memimpin satuan pendidikan harus memiliki keterampilan untuk kewirausahaan di institusi pendidikan itu sendiri. Yang pertama yaitu mampu mengembangkan gagasan dan peluang pasar. Dengan ini kepala sekolah itu diwajibkan untuk mampu gimana sih atau yang akan bagus gitu ya di pasaran nanti, bagaimana sih yang nantinya akan dibutuhkan oleh kehidupan nyata di luar nanti, sehingga kepala sekolah ini mampu mempersiapkan para entrepreneur muda itu peserta didik untuk kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu seorang kepala sekolah juga harus mampu yang namanya menaksir kemampuan diri dan mencari modal, yang mana ini harus paham begitu ya mengenai bukan barang ataupun uang begitu ya yang dimaksud dalam modal di sini, ataupun jasa juga bukan gitu ya. Jadi modal di sini adalah gagasan itu tersendiri yang tadi sebelumnya dibahas, yaitu dalam bentuk ide, kemudian bagaimana cara mengelola tenaga kerja, sarana dan prasarana yang memadai, dan sumber daya yang mendukung tentunya, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu seorang kepala sekolah harus mampu menaksir peluang bisnis begitu ya, yang mana seorang kepala sekolah harus berhati-hati dan terbuka dalam menerima kritik maupun saran yang terdapat dalam satu lingkungan sekolah tersebut, baik dari guru peserta didik. Ini ada baiknya seorang kepala sekolah terampil begitu ya dalam menaksir peluang bisnis itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada memulai dan mengelola suatu usaha. Tentunya ketiga hal ini tidak akan menjadi penting tanpa adanya suatu hal yang kita mulai, karena dengan kepala sekolah memulai ini akan menjadikan sebuah hal yang positif begitu ya, yang membuat para peserta didik ataupun para warga sekolah juga di satuan pendidikan ini menjadi seseorang yang berinisiatif, produktif, dinamis, kreatif, dan inovatif tentunya tadi, ataupun beberapa karakteristik yang sebelumnya telah dibahas diharapkan
ada begitu ya setelah adanya ataupun dimulainya pengelolaan usaha dari kepala sekolah ini sendiri. Nah, keempat hal tadi itu disampaikan oleh Bapak Brown begitu ya. Beliau merupakan salah satu tokoh begitu ya di bidang kewirausahaan, di bidang pendidikan itu sendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat saya bahas, lebih dan kurangnya mohon maaf begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat difahami, mudah dimengerti, dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya. Nah, teman-teman sekalian, karena keterbatasan satu dan lain hal, oleh karena itu selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab ini sendiri silahkan teman-teman untuk melakukan komentar begitu ya di YouTube ini, di channel YouTube ini. Nah, silahkan dengan format sebutkan nama dan NIM, silahkan bertanyanya apa, insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau tidak pun sebisanya saya jawab, dan nanti kita bisa didiskusikan untuk dapat menyelesaikan apa yang dipertanyakan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga teman-teman yang menyaksikan mampu memahami sekaligus mampu memberikan masukan kepada saya untuk lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, saya Didin Hardian dengan NIM 1902199. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.